Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Kepada segenap peserta belajar ilmu shorof yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita, melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifa Taqra'ul Kitab, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan fi'il amr. Insya Allah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pembahasan ismul fa'il. Apa itu ismul fa'il? Ismul fa'il adalah kata benda yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan atau pelaku. Atau bisa juga kita definisikan dengan kata yang menunjukkan siapa yang melakukan sebuah pekerjaan. Dan perlu diketahui oleh peserta sekalian bahwasanya untuk ismul fa'il itu dapat dibentuk dari fi'il madhi. Dan di sini untuk membentuknya penting bagi kita untuk mengingat kembali dari pelajaran fi'il madhi yang telah kita pelajari dari pelajaran sebelumnya, yaitu fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf. Di mana pada fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf, untuk huruf pertama disebut dengan fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, dan huruf ketiga disebut dengan lam fi'il. Jadi misal ada kata jalasa, telah duduk. Pada kata jalasa untuk huruf jimnya disebut dengan fa fi'il. Kemudian huruf lamnya pada kata tersebut disebut dengan ainul fi'il, dan huruf sa-nya atau sinnya di situ disebut dengan lam fi'il. Baik, setelah kita mengingat kembali dari pembahasan fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf, terutama terkait dengan apa yang disebut dengan fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan bagaimana cara membuat ismul fa'il. Perhatikan, untuk yang pertama adalah sisipkan huruf alif setelah fa fi'il. Kedua, ubah harokat ain fi'il menjadi kasroh. Dan ketiga, ubah harokat lam fi'il menjadi tanwin dhamma. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah kata yaitu jalasa. Jalasa adalah fi'il madhi yang memiliki arti telah duduk. Kita ingin membuat isim fa'il dari kata tersebut. Maka caranya adalah sebagaimana yang tadi Anda sebutkan. Pertama, kita sisipkan dulu huruf alif setelah fa fi'il. Berarti kita sisipkan huruf alif setelah jim, yang mana huruf jim tersebut pada kata jalasa merupakan fa fi'il. Maka menjadi ja. Kemudian kedua, kita ubah harokat ain fi'ilnya menjadi kasroh. Berarti untuk ain fi'il pada kata jalasa tadi adalah huruf lamnya. Maka kita ubah menjadi li. Setelah itu kita ubah harokat lam fi'il menjadi tanwin dhamma. Berarti untuk lam fi'il pada kata jalasa adalah huruf sinnya. Kita ubah menjadi sun. Maka akan menjadi jalisun, orang yang duduk. Contoh lain, misalkan kita memiliki sebuah kata dari fi'il madhi yaitu sajada. Sajada artinya bersujud. Dari kata sajada kita ingin membuatnya menjadi ismul fa'il. Maka untuk langkahnya sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, pertama kita sisipkan alif setelah fa fi'il. Jadi untuk fa fi'il dari kata sajada adalah huruf sinnya. Berarti setelah huruf sin
kita tambahkan alif menjadi sa. Dibaca 2 harokat. Kemudian setelah itu langkah kedua ubah harokat ain fi'il menjadi kasroh. Berarti untuk ain fi'il pada kata sajadah tadi yaitu huruf jimnya menjadi ji. Setelah itu langkah ketiga kita ubah harokat lam fi'il menjadi dhammat tanwin. Pada kata sajadah untuk lam fi'ilnya adalah huruf dal, maka menjadi dun. Maka untuk ismul fa'il dari kata sajadah adalah sajidun. Artinya orang yang bersujud. Agar lebih memahami akan ana berikan contoh yang ketiga. Misalkan kita memiliki kata kataba. Kataba artinya telah menulis. Kita ingin membentuk dari kata kataba sebuah ismul fa'il. Maka langkahnya yang pertama kita sisipkan alif setelah fa fi'ilnya. Berarti setelah huruf kafnya menjadi ka. Kemudian langkah kedua kita ubah harokat ain fi'il menjadi kasroh. Berarti kita ubah harokat huruf taknya menjadi ti. Menjadi ka ti. Setelah itu kita ubah harokat lam fi'il menjadi dhammat tanwin. Berarti menjadi bun. Sehingga isim fa'il dari kata kataba adalah katibun. Artinya penulis atau orang yang menulis. Baik, sekarang insya Allah untuk peserta sekalian lebih jelas ya apa itu ismul fa'il dan bagaimana cara membentuknya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk isim fa'il yang dibentuk dari fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf itu untuk bentuk wazannya yaitu fa'ilun. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan apa yang ana sebutkan tadi dari contoh-contoh dari isim fa'ilnya dari kata jalasa yaitu jalisun, kemudian sajada sajidun, kataba katibun. Semuanya polanya adalah fa'ilun. Kita lihat fa'ilun, jalisun, fa'ilun, sajidun, fa'ilun, katibun. Ya, sesuai ya untuk isim fa'il dari fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf, maka polanya adalah atau wazannya adalah fa'ilun. Untuk peserta sekalian, sekarang bisa menerapkan bagaimana cara membuat ismul fa'il dari fi'il madhi yang telah dihafalkan kemarin. Misalkan seperti kata roja'a, maka tinggal kita ikutkan saja pola fa'ilun. Ketika kita ingin membentuk isim fa'il, maka menjadi roji'un, orang yang kembali. Contoh lain, misalkan dari fi'il madhi alima, ketika kita ingin membentuk ismul fa'il dari kata alima yang memiliki arti mengetahui, maka untuk ismul fa'ilnya adalah alimun. Ya, polanya fa'ilun, alimun, fa'ilun. Kata alimun artinya orang yang mengetahui atau orang alim. Baik, sekarang untuk setiap peserta bisa mempraktekkan dalam membuat ismul fa'il dari fi'il madhi yang telah dihafal kemarin, seperti fataha misalkan, dhahaba, syariba, tohura, dan lain sebagainya. Dan pembahasan isim fa'il pada kesempatan ini yang mengikuti wazan atau pola fa'ilun, ada hal penting yang perlu diketahui bahwasanya wazan atau pola tersebut yaitu fa'ilun
itu untuk satu orang laki-laki. Jadi misal ada kata jalisun, berarti yang duduk adalah seorang laki-laki. Mungkin akan ada pertanyaan, lalu bagaimana wazan atau pola isim fa'il yang menunjukkan untuk 2 orang laki-laki, 3 orang laki-laki atau lebih, seorang perempuan, 2 orang perempuan, atau 3 orang perempuan atau lebih? Ya, untuk menjawabnya di sini ada perbedaan bentuk dari isim fa'ilnya. Kita akan bahas. Pertama, tadi sudah kita pelajari kalau untuk seorang laki-laki adalah fa'ilun untuk wazan dan polanya. Kalau untuk 2 orang laki-laki, maka untuk polanya adalah fa'ilani atau fa'ilaini. Jadi yang pertama ada tambahan alif dan nun, kemudian yang kedua ya dan nun. Kemudian kalau pola wazan yang menunjukkan 3 orang laki-laki atau lebih adalah fa'iluna atau fa'ilina. Ada 2 juga polanya. Kemudian kalau 1 orang perempuan, fa'ilatun. Saya ulangi, fa'ilatun. Ya, jadi ada tambahan tak marbutoh di akhir katanya. Kemudian kalau 2 orang perempuan, maka untuk polanya fa'ilatani atau fa'ilataini. Ya, ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun di akhir katanya. Kemudian untuk yang 3 orang perempuan atau lebih, untuk polanya fa'ilatun. Ya. Untuk lebih jelasnya, wazan atau pola ismul fa'il tadi kita terapkan ke sebuah kata, misalkan kata jalisun. Berarti ketika kita mengatakan jalisun, di situ yang duduk seorang laki-laki. Kalau kita ingin mengatakan 2 orang laki-laki, maka untuk penerapannya kita masukkan ke polanya. Polanya tadi fa'ilani atau fa'ilaini. Maka kata jalisun kita tambahkan alif dan nun dan ya dan nun menjadi jalisani atau jalisaini. Lalu jika yang duduk itu jumlahnya 3 atau lebih, maka kita ikutkan pola fa'iluna atau fa'ilina. Maka menjadi jalisuna atau jalisina. Seperti itu. Kemudian jika yang duduk itu seorang perempuan, maka tambahkan tak marbutoh di akhir kata tersebut. Ya, dan di sini untuk lam fiilnya kita ubah harokatnya dengan fathah, kemudian kita tambahkan tak marbutoh yang diberi harokat dhammah tanwin. Maka menjadi fa'ilatun. Ya, kita terapkan berarti jalisun menjadi jalisatun. Jadi ketika yang duduk seorang perempuan, maka mengikuti pola fa'ilatun. Jadi kalau ada seorang perempuan yang duduk menjadi jalisatun. Seperti itu. Dan kalau 2 orang perempuan, maka di sini perlu ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Ya, dari wazan tadi yang untuk perempuan. Maka menjadi jalisatani atau jalisataini. Seperti itu. Kemudian kalau yang duduk itu banyak orang, perempuan 3 atau lebih, maka polanya adalah fa'ilatun. Ya, fa'ilatun. Kita ikutkan berarti menjadi jalisatun. Fa'ilatun. Jalisatun. Ya, seperti itu. Baik, kita tambah lagi contohnya mungkin dengan kata sajidun, orang yang bersujud. Kita terapkan fa'ilun, sajidun, fa'ilani, sajidani, fa'ilaini, sajidaini, fa'iluna, sajiduna, fa'ilina, sajidina, fa'ilatun, sajidatun, fa'ilatani, sajidatani, fa'ilataini, sajidataini, fa'ilatun, sajidatun. Ya, itu diantara
pembahasan kita pada kesempatan hari ini, yaitu ismul fa'il yang terbentuk dari fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf. Mungkin demikian yang ana dapat sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Ada kurangnya ana mohon maaf. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.